MOU ini seharusnya sudah dilakukan pada awal pelantikan. Kami juga baru dilantik tanggal 24 Maret. Ya, tanggal 24 Maret kami baru dilantik, sehingga sebelum dilantik ada saya bentuk tim transisi untuk membicarakan atau menyelaraskan data yang ada dengan yang ada di BPJS dengan ini. Setelah kami dilantik dari Kemensos, dari Kementerian Sosial memberikan informasi bahwa data BPJS selama dari tahun 2022 sampai tahun 2025 tidak ada pembaharuan data dari Kemensos, sehingga data yang kita peroleh, yang kita pakai itu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Menurut Kemensos bahwa data PBI yang ditanggung oleh Kemensos itu sesuai dengan data atau sesuai dengan ketentuan undang-undang itu yang akan ditanggung Kementerian Sosial itu mencapai 125.013 jiwa ya, 125.013 jiwa. Karena selama 3 tahun kita 4 tahun ya tidak memperbarui data, sehingga saya membuat tim untuk verifikasi faktual. Hasil verifikasi faktual terdapat 30.000 berapa? Coba Pak Serus sampaikan verifikasi faktual. Saya persilakan Pak Serus untuk menyampaikan, saya tidak ingat. Langsung kami telah mendapatkan juga dari Kabupaten Kabupaten untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data BPJS Kesehatan per BNBA. Fokus kami itu kepada 49.704 yang telah kami peroleh datanya dari BPJS Kesehatan untuk kita validasi. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan keakuratan data. Apakah 49.714 itu layak untuk dibiayai dari anggaran Pemda? Apakah dia orang Belu atau bukan? Apakah dia masih hidup atau tidak? Ataukah dia masih berdomisili di Belu atau tidak? Apakah dia sudah menerima PPU dan sebagainya? Beberapa hal itu kami sudah lakukan validasi. Validasi yang kami lakukan itu adalah secara berjenjang, dilakukan secara teliti dan saksama, mulai dari tingkat desa, kelurahan sampai ke tingkat kabupaten. Verifikasi itu berdasarkan data BNBA yang ada, kita sudah pilah per desa, per kecamatan, per kelurahan. Kita kirim. Setelah kita kirim ke setiap desa dan kelurahan bersama camatnya masing-masing, melakukan verifikasi di tingkat desa dan tingkat kelurahan. Verifikasi tingkat desa dan tingkat kelurahan, setelah mereka melakukan itu, mereka menyerahkan kepada kita di tingkat kabupaten untuk kita verifikasi lagi. Setelah sampai ke tingkat kabupaten, apabila terdapat data yang tidak jelas, yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, kami panggil lagi mereka. Panggil lagi para kepala desa dan perangkatnya, operator yang bertanggung jawab untuk itu bersama Pak Lurah dan perangkatnya untuk memperjelas data yang belum jelas itu.
Jadi verifikasi ini kita lakukan secara berjenjang untuk apa? Supaya kita bisa mendapatkan data yang benar-benar valid. Dari 49714 itu setelah kami melakukan verifikasi, hasilnya menunjukkan bahwa yang pertama yang memenuhi syarat sesuai dengan hasil validasi itu sebanyak 30.233. Yang tidak memenuhi syarat sebanyak 19.481, yang terdiri dari penduduk yang tidak dikenal 4.305, catatan untuk penduduk yang tidak dikenal ini kami panggil kepala desa bersama perangkat, lurah bersama perangkat untuk kami tanyakan. Apabila dalam data verifikasi mereka itu ditemukan ada penduduk yang tidak dikenal, pengakuan mereka bahwa memang benar bahwa penduduk tersebut tidak terdapat di desa atau kelurahan mereka sampai ke tingkat RT, sehingga mereka centang pada form itu bahwa mereka tidak mengenal orang ini, penduduk tidak dikenal. Itu sebanyak 4.305 orang. Yang kedua bukan penduduk Belu, sebanyak 960 orang. Yang ketiga telah meninggal dunia sebanyak 1.267 orang. Yang berikut domisili di luar Belu. Domisili di luar Belu sebanyak 5.594. Yang berikut PPU sebanyak 5.149. Mereka sudah yang terbiayai, kerja penerima upah. Ada penugasan pembiayaan 5.149. Kemudian yang telah diproses untuk menjadi usulan PBI JKN bisa pakai ini speaker mic speaker ya. Coba cek. Oke. Baik. Kemudian yang telah masuk dalam proses usulan untuk PBI JKN itu sebanyak 2.206 jiwa. Jumlahnya itu untuk secara keseluruhan itu sebanyak 19.481 jiwa. Oleh karena itu dari dari 49714 yang memenuhi syarat untuk dibiayai dari APBD itu sebanyak 30.233 jiwa. Demikian kami laporkan. Tim ini diketuai oleh Pak Stay 1 dan berkomunikasi kami teman-teman kita sendiri sudah spesialis. Dari OPD yang menangani pendataan yaitu Dinas PM Sosial PMD, IPR oleh teman-teman, kemudian dari Dinas Dukcapil Pak Liki dan teman-teman. Saya akan dari Dinas Satu juga dan dari tidak. Terima kasih kembali dengan Pak Ketua. Terima kasih kembali. Saya juga memberikan kesempatan
itu Wakil Bupati boleh menyampaikan hasil konsultasi di Kemensos. Saya persilakan Pak Wakil Bupati untuk menyampaikan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Bapak Bupati, Kepala BPJS, Bapak dari Kejaksaan, Bapak Joni, pimpinan OPD, dan teman-teman semua hadir pada siang hari ini. Baik, izin saya langsung. Waktu itu saya bertugas di Jakarta, jadi Bapak Bupati meminta saya untuk ke Kementerian Sosial untuk konsultasi soal kita punya data DTKS dan juga untuk data PBK kita. Dan waktu itu kita sampai di sana karena kita juga belum ada bersurat sebelumnya, jadi memang kami agak sampai siang baru bisa ketemu teman-teman dari sana yang mengelola data. Ketika kami ketemu dan mereka sebelum menyajikan data, saya minta supaya dari dulu kita mendorong 20.000 lagi untuk mendapat masuk ke dalam PBI. Tapi waktu saya baru sampai dengan 20.000, mereka sudah ada, kita sajikan datanya saja untuk Kabupaten Belu. Dan waktu itu setelah disajikan datanya, tahun 2023 itu kita penduduk miskinnya sekitar 33.980. Itu 2022. 2023 penduduk miskin Kabupaten Belu itu 33.190. Tahun 2004 32.570. Dan coverage kita seharusnya adalah coverage kita seharusnya adalah 125.13 jiwa. Kita punya total penetapan PBI 85.559. Jadi kita ambil setelah penetapan itu kita sisa 39.454. Jadi setelah data kita verifikasi dan validasi, ternyata kita hanya 30.000. Tapi kita punya kuota di sana 39.000. Jadi kita masih ada kelebihan. Hanya selama ini kita tidak lakukan upgrade data, sehingga kita berjalan dengan angka 90 selama 4 tahun ini. Setelah tim melakukan verifikasi dan validasi data, yang kita temukan tadi ada 19.000 yang tidak seharusnya dibayarkan. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwa kita punya kuota untuk PBI pusat itu 39.000. Jadi kita punya 30.000, itu bisa ditambah semua. Tinggal kita dilakukan upgrade saja data kita sehingga bisa di cover oleh PBI pusat semua. Sehingga Kabupaten Belu tidak lagi membiayai pengobatan gratis, tapi pusat yang saya kira itu saja dan saya sangat bangga. Terima kasih Pak Wakil Bupati penjelasannya. Jadi dapat disampaikan bahwa data yang disampaikan oleh BPJS 49.714 jiwa yang harus pemerintah bayar
setelah diverifikasi faktual ada 19.481 jiwa yang menurut Perpat tidak memenuhi syarat. Jadi memenuhi syarat hanya ada 30.233 orang. Untuk itu dari penjelasan Pak Wakil, penjelasan dari Pak Seru sebagai sekretaris tim yang ditunjuk, dan hasil rapat kemarin kami memutuskan bahwa hari ini kita akan MOU dengan BPJS dengan data yang verifikasi faktual. Sampai di sini kalau BPJS bisa menerima data dari Pemda sesuai verifikasi, kita akan lanjut pada MOU. Baik, ini dari saya mungkin dari BPJS atau dari yang mewakili dari untuk menyampaikan, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Bupati. Shalom. Sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat kita semuanya. Izin yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Belu, Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati para kejaksaan negeri Belu dalam hal ini diwakili Pak Kasidatun, Bapak Inspektorat Kabupaten Belu, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, PLH Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Kepala Bagian Hukum Sekda Belu, dan tim transisi staf khusus Bupati Belu yang hadir hari ini ada Pak Ose, Pak Joni, dan tim lainnya. Izin dan semua yang hadir hari ini tidak bisa dijelaskan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih Pak Bupati sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan dan juga bertemu dengan Bapak terkait dengan pembahasan nota kesepakatan dan juga nantinya rencana kerja atau yang tadi disebut MOU, perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah Kabupaten Belu. Izin mohon maaf sebelumnya, harusnya memang kegiatan hari ini terjadi dari pagi hari, namun saya baru tiba Pak tadi siang karena kebetulan ada rapat kerja di Denpasar sehingga baru sampai. Jadi mungkin sedikit kami menyampaikan apa yang ada di dalam nota kesepakatan dan juga rencana kerja baik di tahun sebelumnya dan juga di tahun ini, karena esensinya tidak ada yang berubah signifikan, namun lebih diperkuat terkait dengan dasar regulasi dan lain-lain sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, terkait dengan nota kesepakatan mungkin bisa sedikit ditampilkan supaya lebih enak dilihat sebelum nanti saya menjelaskan terkait dengan data-data. Pada dasarnya kami apresiasi dengan hasil dari verifikasi dan juga validasi data yang sudah dilakukan. Kami sebenarnya takjub Pak, kok bisa selesai dalam beberapa waktu ya, kayaknya tidak sampai sebulan ya Pak selesai. Di awal kami kesini sebenarnya apa bisa ya mengerjakan data sebanyak itu, ternyata bisa Pak. Luar biasa dengan supportnya Bapak, Pak Wakil dan seluruh jajaran, ternyata bisa. Dan kami tentunya sangat mendukung terkait dengan verifikasi data. Cuma nanti sedikit saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana prosedur pendaftaran peserta dan penonaktifan peserta dengan BPJS Kesehatan.
dan kewajiban. Jadi ada hak dan kewajiban masing-masing pihak dari pemerintah daerah dan juga BPJS Kesehatan di dalam baik itu di dalam nota kesepakatan dan rencana kerja. Jadi haknya pemerintah daerah adalah memperoleh jaminan kesehatan bagi peserta yang dibiayai oleh Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian memperoleh informasi berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan, menyampaikan pengaduan kepada BPJS Kesehatan dan memperoleh data peserta yang telah didaftarkan oleh BPJS Kesehatan atas permintaan pemerintah daerah. Makanya kami kemarin sudah berikan data karena memang data itu miliknya Pemda. Namun kita tetap membuatkan dalam bentuk fakta integritas karena BLDA. Nah, kemudian haknya BPJS Kesehatan adalah mendapatkan data penduduk hasil Fair Value berdasarkan data kependudukan yang akan didaftarkan sebagai peserta yang akan dibiayai Pemda dari pemerintah daerah. Jadi pada dasarnya data Fair Value itu dari pemerintah daerah untuk selanjutnya kami proses daftarkan. Kemudian yang selanjutnya mendapatkan BNBA data peserta awal dari Pemda. Nah, dalam hal ini tadi Bapak sudah sampaikan ada yang dikategorikan layak itu 30.233. Artinya kami akan menerima terkait dengan sejumlah data yang disampaikan oleh pemerintah daerah untuk selanjutnya kami daftarkan dengan adanya SK nantinya dari Bapak Bupati terkait dengan penetapan BNBA data peserta awal. Kemudian mendapatkan kepastian alokasi anggaran dari Pemda dan melakukan penagihan iuran seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya. Nah, ada hak kemudian juga ada kewajiban. Nah, kewajiban pemerintah daerah yang pertama adalah memberikan data penduduk hasil Fair Value. Nah, ini yang sudah izin Pak Bupati sudah sampaikan dan sudah lakukan beserta dengan tim, sehingga nanti kami akan memperoleh secara resmi data untuk bisa kami daftarkan satu persatu karena izin Pak, mungkin kami akan lembur karena 30.000 itu bukan peserta yang sedikit dan kita tidak mengikuti data yang lama. Kalau mengikuti data yang lama kita tinggal mengaktifkan keseluruhan langsung jadi. Tapi kalau ini dipilih gitu ya, ada yang dikeluarin, ada yang dimasukin, jadi artinya kami akan mendaftarkan ini mungkin manual ya, teman-teman akan lembur mendaftarkan ini, makanya kami butuh data ini dipercepat sebelum mungkin launching ke masyarakat, sehingga pada saat masyarakat sudah mau menggunakan pelayanan ataupun pengobatan jaminan kesehatan plus dari Pak Bupati itu sudah bisa aktif kartunya kalau dia memang dia termasuk ke dalam data 30.233. Nah, kemudian kewajiban lainnya adalah menetapkan data peserta awal, mengalokasikan anggaran, melakukan pembayaran dan melakukan pemutahiran data peserta, rekonsiliasi data peserta, iuran dan bantuan iuran bersama BPJS Kesehatan. Nah, terkait dengan pemutahiran data ini kewajiban kita bersama Pak, kami di BPJS Kesehatan juga melakukan pemutahiran data, dan ini kita ada namanya rekon peserta dan ada rekon iuran. Rekon peserta itu rutin dilakukan setiap bulan dengan dinas terkait, sementara rekon iuran itu per 3 bulan. Ya, namun memang masing-masing membawa datanya masing-masing seperti itu untuk kita sinkronkan. Nah, kemudian kewajiban dari BPJS Kesehatan adalah memberi jaminan pelayanan kesehatan, menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari Pemda, menginformasikan status kepesertaan dan menginformasikan data peserta yang telah didaftarkan, dan terakhir pemutahiran data. Nah, kemudian slide selanjutnya terkait dengan bagaimana substansi rencana kerja, prosedurnya seperti apa terkait dengan pendaftaran peserta. Jadi di awal kita akan menetapkan BNBA peserta awal yang dituangkan dalam SK Bupati. Itulah yang tadi Bapak Bupati sudah sebutkan 30.233, dan peserta yang didaftarkan oleh Pemda itu wajib didaftarkan satu keluarga. Sama halnya dengan segmen lainnya, tetap pendaftaran satu keluarga. Jadi artinya kalau satu sudah berada di Pemda maka satu keluarga layaknya itu dibiayai oleh Pemda. Kemudian peserta yang dibiayai Pemda hanya yang bernik Kabupaten Belu, karena kalau
Jadi artinya pada saat pendaftaran sejak awal itu sudah dipastikan NIK, pastinya harus ada NIK dan itu valid sesuai dengan data Dukcapil dan berKTP BELU, karena secara sistem dia akan mewarning apabila itu di luar Kabupaten Belu karena dia membiayai Pemda Belu, seperti itu. Jadi itu di masing-masing Pemda akan masing-masing warningnya. Nah kemudian pada saat awal pendaftaran, sistem akan menolak peserta yang bernik di luar Kabupaten Belu kecuali peserta tersebut telah terdaftar namun pindah domisili. Gitu. Jadi otomatis dia akan keluar. Ya tidak bisa kita daftarkan karena dia bukan Kabupaten Belu karena segmen ini adalah segmen Pemda Kabupaten Belu. Gitu. Nah kemudian jumlah peserta dapat mengalami perubahan karena adanya mutasi kurang ataupun tambah. Sama halnya seperti data Dukcapil, sifatnya fluktuatif. Kenapa ada berkurang? Karena ada yang meninggal. Kenapa ada nambah? Karena ada kelahiran. Kurang juga bisa karena pindah domisili, nambah juga bisa karena ada yang pindah domisili ke Kabupaten Belu. Jadi fluktuatif setiap bulannya terkait dengan data yang ada di BPJS Kesehatan, tergantung dari yang dilaporkan. Gitu. Pengurangan peserta dikarenakan meninggal dan pindah domisili dengan melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Jadi kalau ada peserta yang sudah meninggal dan pindah keluar daripada Kabupaten Belu alamatnya, maka selayaknya peserta atau keluarga peserta melaporkan ke Dukcapil atau paling tidak ke kepala desa secara berjenjang. Kepala desa kemudian menyampaikan ke Dukcapil atau ke Dinas Kesehatan dalam hal ini yang menanggung-jawabi dalam hal terkait JKN untuk dilaporkan ke BPJS Kesehatan supaya kami lakukan penonaktifan. Gitu. Apabila tidak ada pelaporan, maka kami tidak bisa melakukan penonaktifan. Dan pada saat pelaporan kami butuh surat keterangan kematian atau akte kematian dari Dukcapil. Ya, surat keterangan kematian itu sudah rutin kalau dia meninggalnya di Vaskes. Karena kami sudah buatkan link, kami sudah buatkan aplikasi. Kalau dia meninggal di FKTP, meninggal di rumah sakit, itu langsung didaftarkan dan langsung kami nonaktifkan tanpa dia harus melapor ke Dukcapil keluar akte kematian. Kami sudah nonaktifkan kepesertaannya di BPJS Kesehatan. Yang sulit itu adalah yang dia meninggal di rumah, kemudian tidak melapor sama sekali kemana-mana, ke Dukcapil tidak, ke kepala desa juga tidak. Nah ini yang mungkin yang Bapak Ibu temukan pada saat dari kali turun ke lapangan melalui desa. Nah nanti kami akan cek kembali. Tapi yang pasti itu harus dengan melampirkan surat keterangan meninggal. Karena izin Pak Bupati, ini ada satu kasus kami di TTS, ada peserta yang di Dukcapil sudah ada akte kematiannya, sehingga karena ada akte kematian itu kami sudah nonaktifkan, padahal pesertanya masih hidup. Nah ini saya nggak tahu kenapa Dukcapil di sana ada human error atau apa, tapi yang pasti ini sudah di ranah hukum, dan kami dipanggil sebagai saksi karena kami sudah menonaktifkan. Dasarnya adalah akte kematian Dukcapil, itu sehingga di sistem kami kalau sudah dinonaktifkan karena meninggal tidak akan bisa diaktifkan lagi nomor kartu tersebut karena nomor kartu satu untuk satu orang selama seumur hidupnya, gitu. Sehingga benar-benar kami memastikan dokumen yang mensahkan bahwa peserta itu memang sudah meninggal, karena bukan tidak jarang ya, walaupun tidak banyak tapi ada ya, karena human error atau yang lainnya sehingga terjadi kesalahan di dalam pelaporan tentang meninggal bahkan sampai ke ranah hukum yang kami juga alami di TTS. Tapi itu memang kesalahan dari dinas terkait. Nah kemudian bayi baru lahir dari peserta yang ibunya dibiayai oleh Pemda atau keluarga dibiayai Pemda itu wajib didaftarkan dan statusnya akan langsung aktif. Itu dia akan mengikuti karena dia satu kakak. Kemudian identitas peserta bisa berupa NIK, KTP ataupun NIK yang ada di KK dan berupa kartu digital. Kita tidak mencetak lagi kartu BPJS hardnya sehingga perlu download mobil CKN Pak sekarang, atau pakai KTP saja sudah bisa. Jadi berdasarkan uraian substansi daripada rencana kerja ini, kami
Belu. Sedikit yang mungkin saya perlu sampaikan, berbeda data DTKS dengan data yang akan dibiayai oleh pemerintah daerah. Kalau DTKS sudah pasti akan di-approve kalau dia sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh Kemensos. Jadi DTKS itu dibiayai oleh APBN. Kalau yang dibiayai oleh APBD, kriterianya Pemda sendiri yang menentukan apakah menyesuaikan dengan kriteria Kemensos atau mau membuat kriteria sendiri. Ya, misalkan kayak di Jogja, Aceh, mana lagi ya Mas Aditya, itu dia membiayai seluruh masyarakatnya tanpa melihat kaya miskin, pokoknya selama masyarakatnya itu mau di kelas 3. Jadi jaminan kesehatan betul-betul dipastikan ada oleh pemerintah daerah dari tingkat atas sampai ke tingkat paling bawah. Jadi itu memang dikembalikan ke pemerintah daerah masing-masing. Kalau memang di kebijakan Bapak, kami sangat mengapresiasi terkait dengan efektif efisien, karena itu juga yang di program JKN ini berjalan kalau efektif efisien, Pak. Jadi kalau memang bisa kita dorong ke DTKS lebih bagus, gitu. Sehingga kepesertaannya tetap sama, keaktifannya tetap sama, tinggal nanti dicari yang memang sesuai syarat dari Kemensos. Tadi ada kuota 39.000 itu peserta nanti bisa dimanfaatkan oleh dinas sosial PBB sosial, sehingga ada penambahan yang saat ini per Mei itu data PBI di halaman depan, PBI APBN kita sudah berprint ya Bapak, sudah ya halaman 2 Pak. PBI APBN itu jumlah aktifnya 85.379 di data kami. Sama tadi seperti data yang Pak Wakil sampaikan, itu yang dibiayai oleh Kemensos. Ya, artinya kalau ada tambahan 39.000 menggeser pindah bus ya istilahnya, memang masuk dalam kriteria Kemensos, maka ini tentunya akan menambah cukup signifikan keaktifan daripada kepesertaan di Kabupaten Belu. Itu. Ya, yang PBI APBN jumlah peserta aktifnya 85.000. Dulu start awalnya 98.000, tapi sudah banyak yang dinonaktifkan karena tidak memenuhi syarat kriteria Kemensos atau sudah bekerja atau dari listriknya dan lain-lain, Pak. Jadi memang indikator dari Kemensos sudah memperketat sehingga memang kuota diperbanyak, tapi indikatornya memang diperketat, sehingga perlu betul-betul detail nanti bekerjasama dengan desa juga untuk melis warga mana yang masuk kriteria perlu bantuan iuran dari APBN gitu. Nah, tentunya kalau ini bisa ditingkatkan, maka apa yang dibiayai Pemda pasti akan berkurang. Nah, sejauh ini sampai dengan Mei yang dibiayai Pemda nomor 2 itu sebelumnya 62.000 Pak sampai dengan Desember 2024. Namun berjalannya waktu ini sampai dengan Mei sudah banyak yang berpindah ke Mandiri. Sehingga dari 62.000 sekitar 6.000-an itu sudah ke Mandiri, tersisalah 56.000 yang saat ini berada di PBPU Pemda tapi non aktif karena kita belum melanjutkan PKS. Tapi ada 2.335 yang posisinya aktif karena dibiayai oleh provinsi. Jadi ada 2.335 di data kami itu dibiayai oleh Pemda di provinsi. Sehingga ini juga mengurangi beban daripada Pemda Belu. Nah, tetapi secara cakupan ini tidak mempengaruhi karena pesertanya sudah terdaftar sebelumnya, hanya posisinya tidak aktif. Nah, kemudian yang dapat izin saya jelaskan Bapak terkait dengan tadi persyaratan di awal harus dengan ekstra bupati dan itu dipastikan NIK-nya valid dan ber-KTP Belu. Di sistem juga sudah akan sinkron terkait dengan hal itu. Jadi artinya data yang divalidasi ada yang tidak dikenal, mungkin nanti kami boleh dikasih datanya. Kita akan lanjut dalam proses rekonsiliasi, ya kami akan lihat datanya, kita cek ini NIK Belu atau bukan. Ya, kalau dicek ini NIK Belu, terlepas dari dikenal atau tidak dikenal oleh kepala desa RT RW,
harus mengikuti, tapi artinya masing-masing Pemda punya prioritas masing-masing. Ada yang mengcover seluruhnya, ada yang memilih hanya yang tidak mampu saja. Jadi terkait dengan hal itu memang tidak diatur secara detail di dalam Perpres, Perpres 82. Di situ disebut pemerintah daerah. Tadi saya baca ada di sini. Nah, di Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk dapat mendaftarkan penduduknya, baik yang berstatus miskin maupun yang mampu, selama si peserta bersedia berada di hak kelas rawat 3 dan tidak boleh naik kelas. Itu. Tetapi kebijakan yang Bapak ambil itu baik supaya masing-masing yang memang mempunyai kemampuan yang lebih, dia akan mendapatkan secara mandiri, baik itu di kelas 1, kelas 2, kelas 3 sesuai dengan kemampuannya. Dan yang memang sudah bekerja sehingga tidak semena-mena lagi Pak. Karena selama ini kami kesulitan dalam hal pengawasan badan usaha karena alasannya selalu ada Pemda yang membackup untuk pegawainya. Itu memang kendala kami dalam beberapa tahun. Walaupun di dalam satu sisi masyarakat terjamin, tapi harusnya dia tidak berada di level itu. Nah ini yang ke depan dengan dukungan dari Pak Bupati, tentunya tadi ada PPU ya, PPU 5149. Ini kemungkinan yang sudah bekerja selama 5 bulan ini sehingga dia keluar, karena ada banyak yang mengurus P3K, CPNS dan lain-lain dalam triwulan pertama bahkan sampai dengan hari ini, sehingga nanti kami lihat datanya. Kalau memang ada yang swasta kita akan dorong, dan kami mungkin perlu dukungan juga mungkin dalam bentuk pergub gitu Pak, untuk menekankan kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya. Selama ini kami berkoordinasi melakukan pemeriksaan dengan Disnaker, turun lapangan, tim pemeriksa kami itu rutin, kemudian bersama juga tim pemeriksa dari Disnaker dan juga berkolaborasi dengan kejaksaan dalam hal SKK. Terakhir kami ada SKK kan 1 badan usaha dan alhamdulillah sudah berhasil menjadi patuh untuk di Kabupaten Belu. Jadi upaya-upaya kami lakukan ada Pak terkait dengan untuk penegakan kepatuhan badan usaha, tetapi tetap saja ada badan usaha yang bandel lah, saya bandel sehingga belum mau mendaftarkan seluruhnya, masih pilih-pilih gitu, karena dia tahu pegawainya dia sudah terdaftar di Pemda sehingga dia tidak mau alihkan untuk dia biayai seperti itu. Itu yang kadang-kadang kami turun pemeriksaan bersama dengan Disnaker. Nah kemudian tadi yang tidak dikenal sudah, yang PPU juga sudah, kemudian yang bukan penduduk Belu. Nah yang bukan penduduk Belu ada 960 tadi. Nanti datanya izin kami lihat, kami akan lihat riwayat ke belakang gitu. Karena kalau riwayat belakangnya dia penduduk Belu, namun sudah tidak menjadi penduduk Belu lagi, tapi tidak ada pelaporannya ke BPJS Kesehatan, nah ini yang akan kami lakukan updating gitu ya. Kalau memang dia sekarang sudah bukan penduduk Belu, tapi kita lihat penduduk belakang, kita pastikan pada saat pendaftaran awal dia pakai NIK Belu atau tidak, namun belum ada pelaporan update data kelanjutannya. Nah, kemudian kalau untuk peserta yang meninggal ada 1.267 peserta. Nanti mohon bantuan juga dengan Dukcapil ataupun dengan desa untuk melengkapi surat keterangan kematian ataupun akte kematian untuk bisa kami nonaktifkan mundur TMT dia meninggal, dan kami bisa lakukan rekon iuran tambah. Jadi iuran yang sudah dibayarkan atas peserta yang sudah meninggal kami bisa kembalikan itu menjadi saldo untuk pembayaran iuran di bulan berikutnya. Tapi syaratnya harus ada akte kematian ataupun surat keterangan kematian yang memang bisa dipertanggungjawabkan itu, sehingga kita bisa kembalikan biayanya untuk TMC yang meninggal walaupun iurannya sudah berjalan mungkin beberapa tahun. Itu kita lihat kembali. Ya itu memang sudah berjalan Pak, cuma mungkin yang ini yang tidak
tidak terlaporkan ke kami. Nah, kemudian domisili di luar Belu. Nah, domisili di luar Belu itu sama halnya kayak tadi kita lihat KTP-nya Belu, selama dia masih KTP Belu, dia masih berhak mendapatkan. Tapi kalau sudah kriterianya diperketat, ya artinya dilihat lagi dia mampu atau tidak mampu, kan seperti itu. Intinya selama dia berkepat KTP Belu, dia masih penduduk Belu. Ya, mungkin dia sedang kuliah atau apa di luar, atau sedang bekerja di luar kota, tapi dia masih ber-KTP Belu, belum pindah KTP, itu masih berhak, masih dianggap berhak. Tapi begitu pun tetap dikembalikan ke kriteria Pemda yang sekarang. Gitu. Apakah yang sudah keluar, baik itu dia mampu tidak mampu, tetap kita keluarkan saja. Itu silakan Pak, intinya kami menerima data. Pak, pemahaman domisili dulu luar Belu ini artinya dia punya KTP bukan Belu. Domisili Merantau sekolah. Kalau sekolah, sekolah. ini tinggi. Iya. 5.500. Jadi ini domisili di luar Belu, dia KTP Belu tapi sedang merantau di luar kota, Pak. Tadi ada yang bukan penduduk Belu, itu yang bukan KTP Belu saat ini. Saat ini dia bukan KTP Belu, cuma kami akan melihat riwayatnya ke belakang. Saat didaftarkan, kita melakukan bersama ini KTP Belu atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir adalah usulan PBJK. Nah, usulan PBJK ini sebenarnya layak untuk di APBN, tapi kalaupun Pemda mau cover silakan, tetapi sebaiknya kalau ada APBN bisa masuk kriterianya lebih bagus gitu, dan selama ada kuota gitu, karena tahun lalu itu memang isunya tidak ada kuota gitu, nggak tahu apakah yang tapi isunya tidak ada kuota. Dan tahun ini terima kasih Pak Wakil sudah mengadvokasi sehingga kita diberikan kuota lebih 39.000, dan ini sebenarnya isu segar ya untuk Kabupaten Belu, karena tinggal mencari pesertanya saja, karena sudah diberikan kuota, yang penting sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan dari Kementerian Sosial. Mungkin itu Pak yang kami sampaikan terkait dengan NKRK, dan tadi disampaikan Ibu Astiga dan juga Ibu PH Kadinkas bahwasanya ada penyesuaian NKRK, tapi tidak merubah esensi daripada isi dari NKRK, hanya melengkapi terkait dengan sesuai dengan ketentuan yang ada dipersyaratkan dalam Kemendagri. Nanti kami akan lihat draftnya seperti apa untuk kami bisa konsultan ke kantor Penduduk Wilayah atau kantor pusat. Selama tidak merubah esensi, hak dan kewajiban, tentunya ini tidak menjadi permasalahan yang berarti. Jadi kami siap untuk MOU dengan 30.233 peserta